Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Septamalia dengan NIM C1C0818 Prodi Akuntansi R12. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pertama, pengertian akuntansi syariah, yang kedua, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, yang ketiga, perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama itu mengenai akuntansi syariah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu akuntansi. Akuntansi itu adalah mengidentifikasi transaksi, mencatat, menggolongkan, mengisarkan transaksi tersebut sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah itu sendiri adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Eee, jadi akuntansi syariah menurut Nur Hayati dan Wasila ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, sebagai berikut. Yang pertama itu dari segi dasar hukum. Di akuntansi syariah itu dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan di akuntansi konvensional itu berdasarkan hukum bisnis, modern. Yang kedua, yaitu dasar tindakan. Di akuntansi syariah itu keberadaan hukum, Allah dan keagamaan, sedangkan di akuntansi konvensional, rasionalisme ekonomis dan sekuler. Nah, dari segi tujuannya, akuntansi syariah itu keuntungan yang wajar, sedangkan di akuntansi konvensional memaksimalisasi keuntungan. Kemudian yang keempat, dari segi orientasi, akuntansi itu menganut, kemasyarakatan, sedangkan di akuntansi konvensional itu bersifat, individual atau kepada pemilik. Kemudian selanjutnya yaitu di tahapan operasional. Di akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk kepada ketentuan syariah, sedangkan di akuntansi konvensional itu tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Suatu bidang akuntansi itu disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, agar kemaslahatan dapat tercapai. Prinsip yang ada di akuntansi syariah itu diantaranya prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti misalnya, bank asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Eee, Perkembangan akuntansi akuntansi syariah, menurut Wiroso 2011 itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu periode sebelum tahun 2002. Di mana di sini walaupun bank muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi kredit. Kemudian di tahap kedua yaitu pada periode tahun 2002 sampai dengan 2007, di mana pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Kemudian di tahap ketiga yaitu pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Nah, dengan demikian saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah, juga ada pernyataan standar akuntansi keuangan konvergensi IFRS, SAK etap, yang diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2009. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.